harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi fase 1 tahap ketiga. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID-19 di ibu kota yang terus meningkat. Meningkatnya angka COVID-19 diklaim oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bagian dari masifnya Pemprov DKI melakukan testing dan tracing. Positivity rate kita di atas atau masih 6,5%. Kemudian angka R kita juga, RT kita itu masih sekitar 1. Karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dengan perpanjangan PSBB masa transisi fase 1 ini, artinya kegiatan yang selama ini berlangsung harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemprov DKI bersama dengan kepolisian, dengan TNI akan terus melakukan pemeriksaan, akan terus melakukan pendisiplinan. Kini angka positif rate masih di atas 6,5 sementara standar normal WHO adalah 5%. Selain itu angka reproduksi efektif COVID-19 masih 1. Dalam proses PSBB transisi kali ini, Pemprov DKI juga akan menerapkan denda progresif terhadap perusahaan yang berulang kali melanggar aturan PSBB dikarenakan ketatnya pengawasan terhadap perkantoran dan aktivitas publik membuat gugus tugas DKI Jakarta semakin masif melakukan testing dan tracing. Seperti diketahui, aktivitas publik utamanya perkantoran menyumbang angka positif corona yang cukup tinggi. Warga diminta tetap menjaga protokol kesehatan. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, seiring dengan meningkatnya aktivitas warga di ibu kota, jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan rekor baru untuk wilayah DKI Jakarta. Sejumlah klaster penyebaran COVID-19 pun bermunculan. Kini yang menjadi sorotan adalah klaster perkantoran dan juga komunitas warga. Untuk itulah Pemprov DKI Jakarta masih melanjutkan PSBB transisi fase 1 dan melakukan banyak testing serta tracing. Kita akan bahas malam hari ini pemirsa bersama saya Rizka Indah. Namun seperti biasa sebelum kami akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi sebagai berikut. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini akan memberlakukan kembali sistem ganjil genap. Sistem ini diterapkan di 25 ruas jalan di ibu kota. Ketentuan sistem ganjil genap ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Aturan ganjil genap selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi berlaku pada Senin hingga Jumat. Aturan sistem ganjil genap ini diterapkan pada jam tertentu, yakni pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Ya, salah satu ruas jalan yang berlaku dengan sistem ganjil genap ini adalah Jalan Tomang Raya, Tomang, Jakarta Barat. Polisi hanya melakukan sosialisasi untuk sistem ganjil genap ini kepada pengendara mobil selama 3 hari ke depan. Sanksi tilang pelanggaran ganjil genap baru akan diberlakukan pada Kamis 6 Agustus 2020 dengan denda maksimal Rp500.000. Ya, pemberlakuan kebijakan ganjil genap di tengah tingginya kasus COVID-19 di ibu kota menuai kontroversi. Pemberlakuan aturan di tengah penerapan protokol kesehatan yang belum sepenuhnya disiplin pada transportasi umum di jam sibuk hanya berpotensi untuk meningkatkan resiko penularan.
Kita akan berbincang pemirsa malam hari ini lebih jauh dengan Pak Trubus Rahardiansyah, seorang pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Trubus, pemberlakuan Ya. ganjil genap sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dan rencananya akan diberikan sanksi mulai hari Kamis. Tepatkah sebenarnya kebijakan ini di tengah pandemi yang memang angka positif COVID-19 di DKI masih terus bertambah? Menurut saya itu tidak tepat, Mbak, kebijakan itu. Karena apa? Karena di situ justru nanti muncul potensi penularan klaster baru, yaitu Klaster baru. Iya, klaster transportasi umum. Karena apa? Karena dengan penerapan ganjil genap, maka warga yang selama ini menggunakan mobil pribadi akan beralih ke moda transportasi umum. Ya. Nah, karena ini menjadi masalah. Nah, yang kedua itu nanti akan muncul kerumunan di tempat-tempat misalnya di halte ataupun di tempat-tempat di mana moda transportasi itu akan ada. Ya. Nah, di situ itu menjadi masalah. Baik. Yang ketiganya itu justru akan menjadi masalah pada moda transportasi jenis yang kecil, misalnya angkot, metro mini. Karena dengan tarif yang masih belum naik, artinya tarifnya masih seperti normal, maka dia mau tidak mau sopir angkot ini akan menarik penumpang ya, memasukkan penumpang lebih banyak gitu ya, seperti dalam kondisi normal. Baik. Karena kalau misalnya menerapkan 50% dari saya rasa tidak akan mau itu gitu loh, Mbak. Baik, tapi walaupun sebenarnya transportasi umum sudah memberlakukan atau sudah diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan, apakah memang itu tidak juga bisa mengurangi begitu resiko penularan atau munculnya klaster baru seperti kekhawatiran Anda tadi? Iya, kalau menurut saya justru selama ini kan munculnya klaster baru misalnya perkantoran, itu kan diduga kuat itu berasal dari transportasi umum, mengingat para pegawai kebetulan yang paling banyak itu kemarin kan perkantoran itu di Kementerian dan BUMN kan gitu. Nah, ini berasal para pegawainya itu dari wilayah penyangga, artinya wilayah di sekitar DKI Jakarta. Nah, inilah kemudian maka mereka tertular dan menjadi orang OTG kalau bahasanya itu OTG. Nah, disinilah kemudian karena terjadi kelonggaran kan itu relaksasi, maka di kantor itu mereka abai lah, di samping abai dengan protokol kesehatan, juga pada akhirnya mereka juga terjadi interaksi yang secara langsung ya, karena pada akhirnya interaksi langsung ini, kontak langsung inilah kemudian transmisi COVID berjalan gitu. Nah, disinilah kemudian di wilayah perkantoran kalau kita lihat dari 4 Juni itu hanya angkanya itu sekitar 43, tetapi di bulan Juli kemarin sudah mencapai hampir 500 itu, jadi 10 kali lipat ini. Ini jelas tidak lain tidak bukan berasal dari transportasi. Kalau dari tempat lain sangat kecil kan gitu. Jadi menurut saya ini menjadi hal yang menjadi untuk dipertimbangkan lah, artinya menjadi tidak tepat manakala ini nanti kemudian di klaster transportasi akan muncul kembali. Karena gini, memang pada akhir ini itu ada kenaikan yang cukup signifikan menurut data kepolisian maupun data Pemprov itu sekitar 95% lah dari dalam kondisi normal gitu ya. Nah, di kenaikannya seperti itu, dan KRL yang mengelola dalam laporan KCI di KRL itu penumpangnya naiknya juga cukup banyak, sekitar 420 ribuan lah gitu. Artinya per minggu itu mengalami kenaikan yang di atas 50%. Nah, dengan demikian memang pembatasan ini kelihatannya memang salah satu cara untuk menekan angka di mana masyarakat yang bermobilitas ini diturunkan gitu. Cara logikanya seperti itu, Mbak. Tetapi ini dalam prakteknya tentu tidak mudah, karena apa? Yang lemah itu adalah pengawasannya, Mbak. Sektor pengawasan ini selama ini Pemprov DKI pengawasan dan koordinasinya sangat lemah, sehingga yang ada itu hanyalah penindakan-penindakan yang sifatnya sporadis saja, parsial, tetapi kemudian pada akhirnya justru ini membuat warga masyarakat dalam posisi yang bingung gitu ya. Titik kelemahan Anda melihat ada di mana, Pak Trubus? Titik kelemahannya ada di pengawasan. Pengawasan dan apakah memang jumlah yang petugas yang kurang di lapangan atau ketegasan dari petugas sendiri yang memang kurang begitu? Dua-duanya, Mbak, dua-duanya. Kalau pertama memang dari sisi
petugas ini SDM-nya ya human resources-nya ini kan sangat terbatas ini karena memang jumlah yang harus diawasi lah kira-kira gitu ya. Tempat-tempat ini cukup banyak Mbak Jakarta. Yang kedua ya memang itu tadi persoalan di ketidaktegasan juga sebagian kan, karena ketegasan ini kan mengandung resiko di mana kemudian ada sanksi denda kan sifatnya itu yang pada akhirnya memang masyarakat ini dalam posisi ya terdampak COVID lah, secara ekonomi kan kantongnya tipis gitu ya, kalau kemudian terlalu tegas itu nanti berdampak pada konflik horizontal Mbak. Yang ditakutkan itu gitu Mbak. Iya. Pak Trubus, Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan sudah mengeluarkan kaitannya dengan pelaksanaan ganjil genap ini sendiri. Mau tidak mau artinya memang harus sudah diberlakukan begitu ya. Mengingat juga pada saat masa PSBB ketika ganjil genap ini ditiadakan, kemacetan juga semakin parah. Mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada pihak Pemprov jika memang pemberlakuan ganjil genap ini tetap akan dilaksanakan begitu di masa PSBB transisi ini? Iya, menurut saya ada satu cara ya, salah satu cara adalah ini sosialisasinya diperpanjang dulu. Sosialisasinya jangan sampai hanya rembo gitu ya. Tapi paling tidak 1 minggu lah ya, 1 minggu disosialisasikan lagi. Kemudian kalau memang kondisi COVID-nya itu terus naik, maka kemudian perlu dilakukan apa yang dinamakan dengan penundaan dulu gitu loh Mbak. Jadi ditunda dulu itu kebijakan ini bisa diatur kemudian. Nah yang kedua adalah melakukan pembatasan Mbak, pembatasan jam kerja. Jadi jam kerja selama ini itu kan rentang waktunya cuma 3 jam, itu kan dirubah aja jadi 4 jam. Misalnya kan selama ini dari jam 7 sampai jam 14 ya. Gitu. Dan kemudian kita rubah saja itu, jadi misalnya jam 10 misalnya, jam 11 ya. Yang mulai jam 10 itu dimulai jam 11, jadi mundur 1 jam gitu loh Pak. Tapi pulangnya jam 19, artinya kalau dihitung tetap 1 minggu 6 kali kerja. Karena masalahnya ini yang swasta yang kelenger Mbak. Yang swasta ini nangis karena kalau terlalu banyak aturan ini, sementara posisinya para pelaku usaha ini dalam posisi yang terdampak COVID cukup luar biasa, mengeluarkan modalnya juga luar biasa, kan mesti ada persoalan di sisi ini Mbak, produktivitas kan gitu, dan kinerja. Nah itu masalahnya Mbak menurut saya. Baik, artinya tidak hanya dari Pemprov, namun juga dari perusahaan bisa mempertimbangkan begitu ya kaitannya dengan jam kerja, sehingga penggunaan transportasi pun juga bisa dimaksimalkan, begitu kejadian di lapangan. Iya. Baik, Pak Trubus, terima kasih sekali untuk informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga bisa memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mbak. Kita beralih ke berita lain, pemirsa. Pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan juga Universitas Padjadjaran Bandung memasuki tahap uji klinis. Bio Farma dan Unpad membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan. Setelah divaksin, para relawan ini nantinya akan dikarantina selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset FK Unpad dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Dan hingga saat ini sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari Kota Bandung maupun luar Kota Bandung. Gara-gara ikut memandikan jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19, puluhan warga di Nagan Raya Aceh harus menjalani rapid test dan swab test secara massal. Kasus terkonfirmasi COVID-19 ini menjadikan Kabupaten Nagan Raya dari zona hijau ke zona merah. Jenazah salah satu warga yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19 dimandikan oleh sejumlah tetangga karena pada saat meninggal hasil uji swab belum keluar. Sedangkan satu jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 lainnya dikebumikan sesuai dengan protokol kesehatan. Guna melakukan pelacakan kasus COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya, tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapid test kepada seluruh warga yang ikut memandikan jenazah. Sementara itu, Pemkab Nagan Raya meminta kepada warga desa untuk disiplin melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab tes.
Sementara itu pemirsa, setelah gubernur dan sejumlah staf terpapar positif COVID-19, ratusan orang mengikuti tes massal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tes swab ini diikuti oleh ratusan orang yang melakukan kontak langsung dengan Gubernur Isdianto pasca pelantikan. Tes swab massal berlangsung selama 3 hari. Hari pertama, tim gugus tugas melakukan swab tes kepada 93 orang, diikuti hari berikutnya 99 orang. Swab tes massal ini untuk mendeteksi penyebaran virus pasca Gubernur Isdianto terpapar COVID-19. Mereka pun mengikuti tes swab adalah aparatur sipil negara, aparat keamanan, warga, serta para jurnalis yang sempat melakukan kontak langsung dengan gubernur. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk lebih serius dalam menangani wabah pandemi di tanah air yang jumlah kasusnya terus meningkat. Saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, Dalam rapat terbatas terkait dengan penanganan wabah COVID-19 di Istana Senin pagi tadi, Presiden Joko Widodo menyampaikan semakin tingginya keresahan masyarakat atas kasus positif yang semakin tinggi saat ini. Sampai dengan hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melewati angka 111.000. Yang lebih memprihatinkan, fatality rate atau angka kematian mencapai 4,7% atau lebih tinggi 0,8% dari angka kematian global. Karenanya Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri dan lembaga kembali lebih tegas dalam mengkampanyekan protokol kesehatan. Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID. Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak. Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7% dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Pemprov DKI Jakarta mengklaim testing yang tinggi menyebabkan rekor untuk COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Selengkapnya pemirsa, kami akan bahas malam hari ini di Indonesia Bicara sesaat lagi.